Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan dengan Ibu Mas Dalina. Bu, sebelum menggambarkan bagaimana perbedaan begitu ya, keparahan ya saat sekarang kan sudah beberapa divaksin dengan dulu yang belum divaksin. Saya ingin Ibu menjelaskan siapa mereka yang harus waspada dengan varian mutasi lokal saat ini, Alpha, Delta, dan juga peningkatan kasus sekarang. Siapa yang harus waspada? Dulu kan lansia. Sekarang klaimnya sudah beberapa daerah, klaim sudah di atas 80% semua lansia tervaksinasi. Siapa yang harus waspada, Bu? Ya, Bu Mas Dalina mungkin boleh diaktifkan terlebih dahulu audio komunikasinya, Ibu. Oke, bagaimana Oke, sekarang? ya sudah. Silakan, Ibu. Siapa kemudian yang harus waspada, Bu, terkait peningkatan dan juga mutasi lokal saat ini yang terjadi? Karena kita harus memberikan perhatian khusus, baik itu misal pemerintah ataupun kita nih di lingkungan sosial. Apakah masih kemudian lansia? Karena lansia sudah banyak yang divaksin saat ini. Apakah mereka juga yang harus waspada saat ini, Bu? Ya, persoalan utama vaksinasi pada lansia itu di samping pertama mereka tidak bisa datang sendiri ke pusat-pusat layanan kesehatan sehingga harus diantar. Ada yang lain lagi adalah sebagian besar lansia kita itu komorbid. Sehingga terkadang begitu sudah datang kemudian karena kondisi kesehatannya lansia kita tidak bisa divaksin. Karena itu strategi selanjutnya pemerintah memberikan kesempatan pada mereka yang berusia di atas 18 tahun untuk juga dilakukan vaksinasi. Walaupun pada saat ini masih di Jakarta. Karena di beberapa wilayah distribusi vaksin kita belum begitu merata. Jadi persoalan vaksinasi kita itu di samping ketersediaan vaksinnya, juga yang kedua adalah prioritas ya. Belum lagi pada saat ini tenaga kesehatan yang divaksin di awal di bulan Januari kemungkinan harus divaksinasi kembali karena memang sampai saat ini antibodi belum bisa ditemukan akan bertahan berapa lama. Ya. Kalau dia hanya bertahan 6 bulan, tentu di bulan Juli tenaga kesehatan kita harus kembali divaksinasi. Itu persoalan yang biasa sebenarnya dalam vaksinasi. Jadi hal yang menguntungkan bagi kita adalah tenaga kesehatan kita cukup terlindungi. Artinya walaupun ada yang terinfeksi, tetapi biasanya kondisinya ringan ataupun tanpa gejala. Tetapi itu pun harus tetap kita kelola. Karena semakin banyak tenaga kesehatan yang terinfeksi, walaupun dia tanpa gejala, dia tetap harus menjalani isolasi. Itu yang membuat ketersediaan tenaga kesehatan kita menjadi menyusut atau defisit. Dan ini tidak boleh terjadi banyak begitu ya. Nah, varian Delta ini itu menyebarkan dalam waktu cepat dan banyak seperti di Jepara misalnya. Cukup banyak petugas kesehatan, sampai 40 petugas kesehatan kemudian terinfeksi. Memang kondisinya ringan atau tanpa gejala, tetapi pelayanan kesehatan menjadi tidak berjalan maksimal karena petugasnya harus menjalani isolasi. Itu sebenarnya yang kita cegah. Oke, karena nanti ada efek dominonya juga ketika petugas kesehatan terkena sekalipun tidak parah dan harus istirahat sejenak, ada layanan yang kosong, yang kemudian ketika itu kosong bisa juga berdampak pada pasien COVID-19. Nah, saya mau Ibu Mas Dalina menggambarkan perbandingan. Dahulu kan kita tidak siap dengan kasus, layanan tidak siap, belum ada vaksin. Tahun ini kita sudah ada vaksin, layanan siap, beberapa rumah isolasi sudah disiapkan pemerintah. Apa yang harus, apakah ini kemudian cukup gitu? Atau tadi apa yang harus kita waspadai, worst case-nya apa sih hal kekhawatiran terbesarnya nanti dengan kesiapan kita yang saat ini, Bu? Ya, jadi kita meminta tetap masyarakat untuk patuh pada protokol kesehatan. Tetapi yang terpenting adalah pemerintah juga harus patuh pada protokol pengendalian. Jika interim WHO ataupun secara metodologi karantina harus dilakukan 14 hari, jangan pernah bermain-main dengan hari dalam karantina.
Jangan kemudian karantina itu dibuat menjadi 5 hari. Di pengendalian wabah apapun, karantina itu dilakukan 1 kali masa inkubasi. Bukan dipotong sampai 40% masa inkubasi. Itu menurut kami sangat-sangat melanggar protokol dalam pengendalian. Kemudian yang kedua, testing. Testing itu harus dilakukan pada hari kelima pada kasus-kasus yang tidak memiliki gejala. Tetapi kalau dia memiliki gejala atau suspek, itu dilakukan ketika dia muncul gejala atau onset. Regulasi yang ada sekarang, testing itu dilakukan pada hari pertama kontak erat. Dan itu bisa menimbulkan false positif yang cukup besar. Jadi menurut pandangan kami, evaluasi kembali Kemenkes 146 kalau tidak salah Kemenkesnya, dan kembali kepada protokol pengendalian yang standar. Jangan bermain-main dengan protokol pengendalian. Oke, jadi tetap kita harus waspada karena ketika kita terkena, nakes kita terkena, ada layanan yang harus istirahat dan itu berbahaya untuk kita, baik itu pasien COVID-19 ataupun Anda yang membutuhkan layanan kesehatan, yang juga membutuhkan tenaga kesehatan yang saat ini sedang bertugas untuk menyelesaikan kasus COVID kita. Baik, terima kasih Ibu Mas Dalina Pane telah berbagi informasi. Semoga banyak masyarakat yang teredukasi terkait tadi kasus-kasus baru dan juga peningkatan angka ini. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, usai jeda kita masih akan menghadirkan beragam informasi menarik dan juga inspiratif untuk Anda. Untuk itu tetap bersama kami di Halo Indonesia.